Ketua Forum Orang Tua Siswa, Fortusis, Jawa Barat, Dwi Subawanto, mengatakan, Fortusis secara tegas menolak kebijakan yang tertuang dalam surat edaran C. Gubernur Jawa Barat tersebut. Sebab, aturan masuk sekolah pukul 6.30 WIB mengganggu zona nyaman orang tua yang biasanya mengantar anak ke sekolah sekaligus berangkat kerja hingga belanja ke pasar. Setiap pagi, di Jalan Merdeka, Dago, Cihampelas, dan lainnya banyak suami yang mengantar anaknya sekolah sekaligus istrinya berbelanja di pasar sambil berangkat ke tempat kerja, kata Dwi Subawanto Rabu, 9 Juli 2025. Ia mengatakan, pola semacam itu telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan terancam terganggu akibat kebijakan jam masuk sekolah yang lebih pagi, sehingga rutinitas orang tua bakal terganggu. Selain itu, tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut justru membuat keluarga menjadi tidak harmonis hanya dikarenakan harus mengantar anak ke sekolah lebih pagi. Zona nyaman yang sudah bertahun-tahun akan terganggu, ibunya harus memasak lebih awal, karena anaknya harus berangkat lebih pagi, dan ayahnya harus bolak-balik mengantar anak ke sekolah kemudian berangkat kerja. Bahkan, ia juga telah menerima banyak keluhan dari ibu-ibu yang mengeluh kebijakan tersebut meski baru akan diberlakukan pada pekan depan saat tahun ajaran baru. Kami tidak suuzon terhadap kebijakan Pak Gubernur, karena sebagai masyarakat harus manut ke pemimpin. Tetapi kalau seperti ini terus kesannya masyarakat seperti dianggap kelinci percobaan dalam kebijakan gubernur. Pihaknya mengakui, Fortusis Jawa Barat lebih setuju apabila jam pulang sekolah siswa lebih lama dibanding harus masuk lebih pagi, karena waktu orang tua lebih luasa saat siang maupun sore hari. Fortusis cenderung menolak masuk sekolah lebih pagi, karena mengganggu kebiasaan yang sudah ideal tadi, dan kalau siang itu aktivitas orang tua lebih longgar, sehingga lebih setuju pulang sekolahnya lebih lama. Ya, kalau melanggar aturan saya nggak tahu. Tapi yang jelas pada saat kementerian membuat yang namanya kurikulum, silabi, kisi-kisi dan lain sebagainya, jam yang di ini kan harusnya sudah termaktub di dalamnya, mulai masuk sampai berapa jam harus orang itu belajar. Iya, Pak. Terlepas dari itu, yang jelas zona nyaman orang tua itu terganggu kembali. Yang tadinya sudah, misalnya sepanjang Jalan Merdeka, contohnya, itu orang tua, bapak, ibu, anak sudah buat komitmen bersama. Nak bareng bapak, itu nanti sekalian diantar. Ngedrop ibunya, ngedrop anak si bapak, itu sepanjang jalan yang namanya Merdeka, Dago, terus Cihampelas, itu begitu terjadi. Nah, berarti keluarga itu sudah harmoni. Nah, dengan berubah jadwal ini mau nggak mau, ayahnya berantem sama istrinya gara-gara mama harus masak lebih subuh, harus masak lebih pagi. Kan terganggu jadi zona nyaman yang sudah bertahun-tahun terjalin itu. Nah, keluhannya hanya sekitar itu. Ini dari pagi tadi sampai kira-kira 5 menit yang lalu itu, ibu-ibu terutama itu udah banyak yang ngeluh. Gimana Pak? Ini nggak bisa disiangin lagi. Pinginnya agak disiangin malah. Bukan pagi. Nah, harusnya kan ada evaluasi terhadap kurikulum. Sehingga misalnya, karena tidak tuntas kurikulum nasional harus remedial. Remedialnya bukan ke bawah tapi dari siang menuju sore. Nah, ini yang nggak terjadi, gitu loh. Karena Pak Gubernur ini nggak punya tim yang bisa mengevaluasi kurikulum yang sudah existing, yang sudah ada. Apakah itu SD, SMP, SMA, gitu. Misalnya SMA, SMK untuk kewenangannya ada di provinsi ya. Gitu. Tapi kan selama ini kan juga Pak Gubernur juga offset, kewenangan bupati diambil SD, SMP. Itu kan kewenangannya bupati atau wali kota.
terlepas harus rapat koordinasi seperti halnya sekarang kan, Ya. atau kemarin misalnya gara-gara sekolah swasta.